Gunung ini dianggap sakral oleh masyarakat Jawa. Konon, Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, memilih moksa di Lau dan dipercaya menjadi penjaga gaib gunung ini dengan sebutan Eyang Lau. Emang kenapa sih lu ngomong seperti ini, gue digituin kan? Enggak, gue keinget sama keluarga gue nih. Jadi waktu gue di kampung, jadi gue punya kakek nenek, itu dia menganut kepercayaan Islam kejawen. Hal inilah yang dialami oleh 15 pendaki asal Jakarta saat mendaki Gunung Lau, tepat di hari Jumat Kliwon. Mereka mengalami berbagai peristiwa di luar batas nalar, hingga membuat 2 pendaki nyaris meregang nyawa. Itu 7 orang langsung naik ke atas. Naik ke atas, ngelewatin pancuran 7, hampir menuju ke pos 1. Akhirnya ketemu. Itu jam 10 lewat. Wah, dalam hati gue alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya ketemu juga. Bunda nggak apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini memiliki cerita pengalaman horor ketika pendakiannya ke Gunung Lau nih. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Bang Nardi. Selamat malam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Bang ya. Alhamdulillah sehat. Oke Bang, ini pendakian lu di tahun 2024 Bang, di akhir tahun ya. Yang dimana kita ketahui Berber ini sudah pasti hujan tuh ya. Iya. Oke, ini full teror nih Bang. Full teror sih, dan wah ini dramatis sih Bang sebenarnya. Ini di pos 4 Gunung Lau Pia Ceto, yang dimana kita ketahui ini tingkat keangkerannya ini sangat luar biasa Bang. Iya. Lu bermalam di situ? Gue bermalam di situ. Yang awalnya gue nggak tahu, ternyata di pos 4 ini yang bener-bener serem. Wah. Dan gak cuma itu aja nih Bang, salah satu teman pendakian lu ini ada yang sempat dievakuasi pas turun. Iya Bang, jadi salah satu temen gue perempuan ini mengalami trouble Bang, sampai hingga akhirnya si dia ini dievakuasi. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja Bang ya, tentang pengalaman pendakiannya di Gunung Lau. Siap. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman horor atau mistis, bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Oke, jadi kejadian itu di akhir November lah. Di akhir November. Nah, kebetulan nih gue ada beberapa rencana gitu buat mendaki ke beberapa gunung di Jawa Tengah. Oke. Nah, ada salah satu temen gue itu yang infoin buat mendaki ke Gunung Merbabu. Awalnya nih, ke Gunung Merbabu via Selo. Ya kita bikin pendakian bersama. Oke. Yakin lu? Yakin gue. Nah, pada saat dia ngomong sama gue itu, jaraknya itu 3 minggu. 3 minggu sebelum hari pendakian tersebut. Nah, ya udah, kalau misalnya lu mau bikin pendakian bersama, terus siapa aja nih yang mau ikut? Nanti gampang gue sebarin ke teman-teman. Jadi seperti itu.
Nah, seiring berjalannya waktu, H-1 sebelum keberangkatan nih, tiba-tiba si Iwel ini bilang sama gua, Nar, kayaknya anak-anak ini lebih suka ke Gunung Lau. Nah, kenapa emang? Waktu itu ketika gue infoin buat mendaki ke Gunung Merbabu, mereka itu pada nggak semeringah lah. Lah, terus kendaraan gimana? Transportasi buat menuju ke sana? Ya gampang, itu mah udah urusan gua. Kata Iwel nih. Ya udah, oke, siap. Nah, kenapa kita nggak ngajak Aldi aja? Aldi. Oke. Oh, iya juga ya. Yaudah, kalau misalnya dia bisa, ajak aja. Ya udah, akhirnya si Iwel ini ngajak Aldi ini. Akhirnya semuanya deal tuh. Transportasi hari itu juga udah dipesan kan sama Iwel ini. Akhirnya kita kumpul itu di Pasar Rebo. Total kita mendaki itu 15 orang. Itu udah termasuk sama gua, sama Iwel, sama Aldi. Itu 15 orang. Itu ada salah satu peserta, bapaknya itu datang. Bapak itu datang naik motor. Itu baru banget mobil itu mau jalan, mau masuk ke pintu tol, itu diberhentiin. Jadi kayak gimana ya? Jadi dia tuh kayak ngegunting. Oke, iya. Nah, kebetulan anak ini duduk di depan. Iya. Waktu itu gua nyewa transportasinya Elf. Pak supir, berhenti dulu, minggir. Akhirnya minggir, dia turun. Itu posisi gua masih ada di dalam mobil ya. Gua ngeliat kan, itu si namanya Raka ya. Itu Raka ngapain? John, gua manggil Iwel kan John ya. John, Raka ngapain? Tahu, coba lu turun ke bawah. Iya. Akhirnya diturun ke bawah si Iwel ini. Turun ke bawah. Gue nggak tahu apa yang diobrolin tuh. Nah, yang gue lihat dari dalam mobil itu, bapaknya Raka ini ngasih sesuatu yang gue nggak tahu. Soalnya kan gue posisi di dalam mobil. Yang tahu ini Iwel, soalnya dia kan ada di bawah. Udah, singkat cerita, akhirnya mereka berdua nih naik lagi dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Gunung Lau via Ceto pada saat itu. Via Ceto. Sampai di base camp Gunung Lau via Ceto, kita singgah di base camp Barokah. Nah, di base camp Barokah ini emang sebelumnya gue juga udah kontek-kontekan sama kawan gue. Di perjalanan tuh ya, di perjalanan di tol itu ngabarin soalnya gue butuh porter 2 orang. Akhirnya kita prepare, berangkatlah kita jam 9 nih bang. Sebelum berangkat kita mulai berdoa dulu agar tidak terjadi apa-apa di sepanjang perjalanan. Setelah berdoa kita mulai trek tuh. Kita trek. Itu aman-aman aja tuh bang, aman-aman aja sampailah di gerbang pos Candi Ceto. Selesai kita foto, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Nah, kita di situ melewatin Candi Ketek dan beberapa arca yang ada di pinggiran itu. Nah, di depannya Candi Ketek itu kan jalur buat pendakinya emang setapak doang ya. Iya. Nah, itu gua ngelihat ada beberapa dupa yang bener-bener baru banget ditaro. Posisi gue tuh ada di belakang. Nah, depan gue itu si Iwel ini. Posisi Aldi itu ada di paling depan. Jadi kalau bisa dibilang navigator lah dia. Nah, gue bilang sama Iwel nih, John, ini dupa baru buat kebakar ya? Iya John. Siapa yang bakar ya? Padahal di depan rombongan gue nih, itu nggak ada pendaki lain. Dan di belakang gue pun nggak ada pendaki lain juga yang nyusul. Jadi pure cuman rombongan gue doang. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Emang kenapa sih lu ngomong seperti ini? Gue digituin kan. Enggak, gue keinget sama keluarga gue nih. Jadi waktu gue di kampung, jadi gue punya kakek nenek. Itu dia menganut kepercayaan Islam Kejawen. Islam Kejawen? Iya, jadi setiap jam 12 malam, kakek sama nenek gua itu selalu bikin sesajen seperti apa yang gue lihat. Tapi ada perbedaannya bang. Perbedaannya itu nggak ada kopinya. Kalau nenek gua sama kakek gue itu pasti ada kopinya 2, sama rokok. Kalau yang di Candi Ketek itu pure dupa sama kayak apa ya, bunga-bunga gitu bang. Cuman itu doang. Karena gue nggak mau berpikir negatif lebih lanjut, akhirnya gue jalan, akhirnya sampailah di tangga nih bang. Tangga ini
Dulu tuh sempat viral, Bang. Sempat viral. Sempat viral. Jadi ketika kita naik tangga itu dikasih selendang. Oh iya. Dikasih selendang dan disuruh bayar seikhlasnya tapi dipatok. Seikhlasnya tapi dipatok. Iya. Seikhlasnya tapi dipatok. Jadi seperti itu dulu. Makanya kan ada viral tuh, ada perdebatan. Jadi seperti itu. Nah, kita ketemu sama si penjaganya nih. Nah, si penjaga ini dia itu menceritakan bahwa dulu di Gunung Lau ini ada beberapa situs peninggalan dari kerajaan. Ya kan kita cuman hanya pendengar ya, cuman mendengarkan saja. Pak, kalau misalnya kita pakai selendang ini, ketika naik tangga itu ada doa-doanya nggak? Oke. Gue sempet ngeledekin kayak gitu. Oh nggak ada mas, naik aja. Lah percuma dong, buat apa ini? Dan pikiran gue, ini selendang buat gue. Soalnya kan gue udah bayar. Ya udah akhirnya gue jalan sampai di Pancuran 7, ternyata selendang itu diambil lagi, Bang. Diambil lagi. Jadi ada penjaganya lagi di Pancuran 7 ini. Oke. Terus adalah temen gue tuh yang sempet ngoceh. Pak, saya udah bayar 10.000 lu, mahal. Kirain selendangnya buat saya, digituin kan. Terus gue giniin lah, udah nggak usah, udah biarin aja. Ngapain sih didebatin? Gue udah bayar 10.000 lu. Udah ntar gue ganti. Akhirnya jalan menuju ke pos 1. Nah, sebelum sampai pos 1, gue sempet narik Aldi buat ke belakang. John, ke belakang. Ngapa John? Belakang sini. Tuker sama Yuel. Gue gituin. Kenapa sih? Udah tuker. Akhirnya tuker tuh dia mereka berdua. Tuker, itu kita jalan masih beriringan. Nggak ada yang terpisah sama sekali, masih beriringan. Nah, gue sempet nanya sama Aldi, John, lu kan sempet banget ngalamin beberapa kejadian di Gunung Lau. Dan gue ini pertama kali naik ke Gunung Lau, gue gitu. Terus Aldi bilang, lu mah bercanda aja lu. Bohong kali lu pertama kali naik ke Gunung Lau. Terserah lu lah. Waktu itu gue sempet ngalamin kejadian di sini nih, John. Ditunjukin sama dia, di sini nih. Jadi, posisinya itu tanjakan, itu kirinya jurang, itu kanan itu ada pohon gede yang diikat, Bang. Diikat pakai kain putih. Oh, iya. Nah, itu sempet diceritain sama Aldi. Waktu di podcast Gunung Launya Aldi tuh. Nah, di situ. Yakin lu? Iya, gue lihat, Bang. Itu apa ya? Emang hawanya itu nggak enak banget. Nggak seperti biasanya gitu. Terus kata Aldi, udah jangan lama-lama di sini. Ayo kita jalan lagi. Yaudah. Pas gue jalan, itu berasa yang di sini nih, gue hawanya panas nih, Bang. Pas ketika gue ditarik sama Aldi, itu dingin. Jadi kayak berbeda. John, kok hawanya beda ya? Udah, ayo jalan-jalan, kan gue bilang jalan. Akhirnya gue jalan tuh, nyusul rombongan. Soalnya udah lumayan ketinggalan sama rombongan. Jalan, sampailah di pos 1. Di situ kita istirahat. Nah, ada salah satu teman gue yang namanya Ricky nih. Itu iseng, Bang. Jadi di depan tempat gue istirahat, itu ada salah satu pohon. Di tengah-tengahnya itu ada rumah buat naruh dupa. Oke. Maksudnya kayak kecil gitu. Nggak besar, kecil. Itu dia ngetokin pakai trekking pole. Teng. Baso. Jadi dia seperti ngelawak. Gue bilang ke Ricky, Ricky, nggak boleh begitu. Udah balik. Akhirnya dia nyamperin dah tuh. Dia bilang sama gue, kenapa emang Bang? Nggak boleh. Itu tempat buat orang sembahyang. Kita di sini kan tujuannya buat mendaki. Kita harus menghormati adat istiadat setempat. Gue gituin lah ke Ricky nih. Oh iya maaf Bang, maaf. Ya udah, akhirnya kita lanjutin istirahat. Nah setelah istirahat kita lanjut menuju ke pos 2. Nah di tengah perjalanan menuju ke pos 2 ada salah satu temen gue ini yang tiba-tiba ini diem aja Bang. Jadi jalan tapi sambil bengong. Ini paham gak maksudnya? Jadi jalan tuh sambil bengong. Nah kebetulan di depan dia tuh ada pohon. Jadi ini jalannya begini nih, jalan. Nah di depan ini ada pohon nih. Nah jalan tuh begini. Oh, ada pecah dua gitu ya? Ya, pecah dua gini. Dia jalan, posisi gue di belakangnya. Dia jalan, tuk, mentok pohon Bang. Itu ditabrak pohon? Ditabrak pohon.
Gue bilang sama dia, lu jalan gak ngeliat itu pohon gede banget? Astagfirullahaladzim. Maaf bang, maaf. Lu mikirin apaan? Enggak bang, enggak. Cewek bang, temen gue ini. Yaudah, yang bener, jangan bengong jalannya. Jalan. Nah, posisi Aldi ini ada di belakang gua. Posisi Aldi ada di belakang gua. Iwel tetap di paling depan, navigator, dia gantian sama Aldi. Lagi enak-enak jalan, tiba-tiba Aldi ini narik gua dari belakang. Oke. Ditarik, seret. Ngapain John? Lu masih inget nggak kejadian gua waktu di Gunung Lau? Itu ceritanya Aldi sempet viral tuh. Iya. Banyak lah berapa juta tuh yang nonton. Kenapa emang? Lu lihat nih di depan lu. Pas gue lihat itu ada garis warna kuning sama hitam. Gue samperin. Gue lihat itu jurang bang. Jurang. Itu jurangnya lumayan dalam itu. Dan di situ juga Aldi cerita. Dia itu ngelihat sosok yang turun dari atas pohon. Jadi itu gue sempat ada videonya tuh waktu ngerekam waktu wawancara Aldi itu kan, yang gue naik ke Gunung Lau sama dia itu. Itu dia nunjuk ke arah pohon, satu pohon. Itu dia menceritakan bahwa sosok itu turun dari atas pohon itu, mainin garis bang. Jadi mainin gini nih, bruk. Nah posisi Aldi itu lagi duduk mau ke arah turun. Sontak dia langsung lari. Dia sempat cerita di situ. Di polis lain. Nah ini bang yang gue bilang. Iya. Cuman di sini adanya bang. Dari sana. Dari pohon turun. Mana ini? Oke. Nah waktu itu terus ngikut sampai bawah. Gue pas dari sini udah minta rolling. Udah fisik udah kegoyang mungkin bang ya. Jadinya gue kena juga ya. Gue bilang Ken, rolling Ken, gue paling depan. Gue mending gue yang jalan bang daripada gue yang paling belakang. Iya benar. Karena udah capek juga mungkin fisik ya. Di situ udah kegejor gue. Dan waktu itu juga bukan lu doang nih. Semua bang, 7 orang itu. 7. Tante juga yang ikut. Oke. Wah tempatnya juga lumayan. Nah kenapa sih di Polis Land? Nah ini ada satu tragedi bang di sini. Mungkin gue nggak bisa jelasin ya, takut dibilang soto atau kayak gimana dah. Intinya di sini ada kejadian, makanya ini di kayak gini nih. Sekarang ditandain lah ya. Iya. Mungkin ada kan setiap bayangan tadi ada warung kan. Iya. Nah ini nggak ada kan. Nah karena ada kejadian di sini. Oke. Wah anjir serem juga John. Buset bukan serem lagi. Udah jalan. Akhirnya jalan lagi tuh. Jalan sampailah kita di pos 2. Sampai di pos 2 itu nggak lumayan rame. Itu ada beberapa pendaki lah. Ada beberapa pendaki, kita istirahat. Nah setelah istirahat kita lanjut menuju ke pos 3. Di pertengahan menuju ke pos 3 itu tiba-tiba hujan bang. Nggak ada aba-aba sama sekali. Itu tiba-tiba hujan deras. Ya kan kita panik ya. Maksudnya panik buat mencari jas hujan nih. Nah kira teman-teman gue ini gue berhentiin. Break. Pakai jas hujan masing-masing. Akhirnya ada temen gue yang lu masih inget gak bang? Yang dia itu diberhentiin sama bapaknya. Yang sebelum jalan itu yang di tol itu ya? Iya. Dia nggak bawa jas hujan bang. Dia nggak bawa jas hujan. Anjir. Nah, gue bilang jas hujan lu mana? Nggak bawa bang. Lah, kata lu udah lengkap semuanya tadi sebelum jalan. Tadi saya udah masukin di rumah. Terus kenapa lu bisa bilang nggak bawa? Saya nggak tahu, dia belum begitu. Akhirnya gue kasih lah jas hujan gue ke dia bang. Terus lu pakai apa? Nggak pakai jas hujan udah, basah-basahan. Ya udah, akhirnya udah pakai jas hujan semuanya, kita jalan sampailah di pos 3. Nah ternyata di pos 3 ini badai bang. Itu angin kencang banget. Terus ada salah satu temen gue yang ngomong, bang, ini gimana? Kencang banget anginnya. Udah, tenang. Itu di pos 3 posisi rame banget. Mau nggak mau kan, akhirnya kita jalan lagi dan alhamdulillah kita itu dikasih tumpangan bang. Tumpangan? Dikasih tumpangan sama pendaki lain. Jadi dia buka flysheet. Gue suruh masuk lah. Udah masuk. Sebagian mencar.
Akhirnya dikoordinasin lah tuh sama Iwel. Gue kontak HT tuh kan, posisi gue sama Iwel kan lumayan tuh ya jaraknya ya, sekitar 7 meteran lah. Kan posisi itu udah berpencar, maksudnya udah bener-bener badai banget, dan petir itu bener-bener kencang sekencang-kencangnya bang. Itu menjelang sore. Di tengah badai itu ada salah satu temen gua itu orang Bali. Kan orang Bali itu mayoritas kepercayaannya itu Hindu Buddha ya. iya Hindu Buddha lah. Oh iya. Itu posisinya lagi di samping gua. Jadi kan itu kan pada baru pencar tuh. Gua sama dia sama Aldi lah. Posisinya gua cuma bertiga. Nah sisanya itu sama Iwel. Yang ada di Plasit. Saya sama Iwel. Dia itu sampai ucap astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullahaladzim. Iya. Nyebut istighfar. Iya. Orang Bali. Dingin bang. Mulai kedinginan tuh dia. Akhirnya gua keluarin lah emergency blanket. Gua keluarin. Nah, nih gue selimutin. Dih, ini udah mulai kedinginan gimana? Yaudah, mau nggak mau kita bikin flashlight aja. Lu ada nih. Nah kebetulan Aldi ini bawa flashlight. Soalnya sebagian barang-barang kita itu udah dibawa sama porter bang. Oh iya, di awal tadi. Ya kayak tenda, makanan itu udah pada dibawa sama porter. Jadi yang ada di perbekalan kita ya cuman makanan-makanan ringan lah, intinya seperti itu. Dan kebetulan di tasnya Aldi ini ada flashlight. Ya udah John, ayo masang. Gue pasang tuh di samping warung. Yang tutup itu. Yang tutup itu. Gue pasang di situ. Nah kan jarak gue sama Iwel ini lumayan tuh ya, 7 meter ya. Gue panggil, John. Ini sebagian ditaruh tempat gue aja nih. Masih agak ada space gue gituin. Oh ya udah. Nganterin tuh Iwel tuh. Beberapa rombongan lah, maksudnya beberapa teman lah. Beberapa teman nganterin. Nah, pas yang udah pada sampai, si Raka ini nanya, bang, ini dia kedinginan nggak apa-apa? Udah, tenang, udah gue tanganin. Oh ya udah. Nah kebetulan yang cewek ini non muslim ya bang. Oh non muslim. Non muslim. Tapi dia hafal lah kalau tentang maksudnya Islam gitu, dia sedikit paham. Bisa gitu ya. Sedikit bisa. Oke. Setelah itu nggak begitu lama, akhirnya hujan reda. Nah hujan reda, kan kita logistik pada di atas ya. Dan sebagian tuh masih ada bawa makan ringan lah. Oh iya. Akhirnya gue mutusin buat makan di situ. Maksudnya nyemil. Ini kita nyemil aja dulu di sini. Ini kita pendakian maksudnya udah lama nih, udah jalannya udah lama. Oh yaudah, oke siap. Ada yang makan coklat dan segala macem dah tuh. Nah setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Itu kan abis hujan ya bang. Itu abis hujan itu jalur bener-bener udah parah banget bang. Udah bukan layaknya jalur. Yang namanya tanjakan itu udah bukan berupa tanjakan lagi. Jadi kayak perosotan, paham nggak? Jadi rata. Jadi itu rata. Nah makanya kebanyakan yang ketika udah kelar hujan itu melanjutkan perjalanan itu banyak banget yang kepleset. Banyak banget yang jatuh. Makanya kenapa banyak banget yang cedera pada saat pendakian gua, yaitu Karena licin. karena licin jalurnya. Itu bener-bener udah bukan jalur tanjakan lagi, itu udah bener-bener turunan ya. Kalau misalnya orang turun dari atas tuh merosot tuh udah enak banget. Gak bisa ngerem dong. Udah nggak bisa ngerem. Wah bahaya dong. Wah parah. Makanya kan banyak banget kecelakaan pada saat gua menuju ke pos 4 ini nih. Gue bilang sama temen-temen, hati-hati ya. Nah kebetulan Iwel ini bawa tali. Setelah udah pada naik semua, jalan itu masih aman-aman aja. Sampailah kita di pos 4. Pas banget maghrib. Sampai di pos 4, itu kan pos 4 gambarannya itu tempatnya itu nggak begitu luas ya bang. Cuman ada sebelah kiri tuh ada bedeng. Pos tuh bedeng, berbentuk bedeng itu seng-seng. Itu gue suruh lah masuk. Kita istirahat aja dulu di sini. Ini kita udah bener-bener capek banget, baju bener-bener udah kumal banget. Soalnya kan jatuh-jatuhan. Iya. Setelah rombongan gue masuk semua ke dalam bedeng, nah ternyata di depan ini ada yang mau masuk lagi bang. Jadi ada rombongan trip. Oh. Itu, wah kacau sih kalau gue ceritain. Nanti gue ceritain dah. Ini bener-bener dia itu ditinggalin. Ditinggal. 20 orang. Peserta trip itu? 20 20 orang ditinggal? orang.
dan itu ada yang hipo. Gejala hipo. Makanya langsung, yaudah sini masuk. Itu bedeng yang awalnya 15, ketika masuk 20, itu udah berapa bang? 35. Itu udah nggak bisa duduk bang. Udah nggak bisa duduk. Itu kita berdiri. Nah, orang yang gejala hipo ini langsung gue suruh ganti pakaian. Jadi kebetulan matras gue kan di luar ya. Matras gue di luar, gue keluarin. Aldi juga ngeluarin. Aldi juga punya matras aluminium foil juga, dikeluarin. Dibikin kayak sekatan gitu buat dia ganti pakaian lah. Gue suruh ganti pakaian semuanya, dan ternyata bajunya itu basah semua bang. Di dalam carrier-nya ini nggak dibungkus sama plastik. Dilangsungin gitu. Dilangsungin dia. Dikasih lah sama Aldi nih bajunya dia. Bajunya si Aldi ini. Yaudah setelah dipakai, dia terima kasih lah sama Aldi nih. Yaudah akhirnya kita bincang-bincang. Terus nyalain kompor buat ngangetin yang gejala ini nih. Jadi kompor itu 4 biji bang. Maksudnya 4 unit ya. 4 unit itu dinyalain biar bener-bener bedeng itu hangat. Soalnya kan kalau seng itu kan jadi biar nampung. Iya, nampung hawa panas. Itu hujan, di luar itu masih gerimis, tapi nggak deres yang kayak di pos 3 itu, tapi masih gerimis. Setelah nyalain, sekitar 1 jam kita istirahat di pos 4 ini bang. Kan kita sampai maghrib ya, maghrib. Akhirnya rombongan kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Ini tempat area camp, yang porter kita ngedirin tenda sama masak. Oke, akhirnya gue pamitan nih sama 20 orang ini nih. Yang anak-anak ini, yang 20 orang yang ditinggal ini nih. Bang, gue jalan lagi ya, lanjut ke pos 5. Lu mau ngikut nggak? Siapa tahu aja rombongan lu ada di pos 5. Gue gituin. Ya bang, nanti bang, kalau misalnya ini anak udah siuman, maksudnya udah mendingan lah. Oh, yang gejala ini? Iya, soalnya itu cewek apa cowok tuh? Cowok. Oh, cowok. Posisinya ketika dia udah ganti baju, itu dia tidur bang. Tapi keadaan di dalam ruangan itu hangat. Iya. Udah aman lah ya. Udah aman. Makanya gue tinggal di situ. Yaudah bang, nanti aja kalau misalnya anak ini udah bangun lah. Ntar gue lanjutkan ke pos 5. Soalnya kan tenda gue juga di pos 5. Kata dia gitu. Yaudah, gue keluar. Pas mau jalan, itu posisi gue paling terakhir ya. Posisi gue paling terakhir, depan gue ini Raka. Itu udah lumayan jauh ketinggalannya sama Aldi, sama Iwel, sama rombongan lain. Maksudnya sama teman-teman lain lah. Itu udah lumayan jauh. Gue jalan, tiba-tiba Raka ini jatuh bang. Jadi dia di depan gue nih. Depan gue posisi kan lagi naik ya. Iya. Lagi nanjak. Itu tiba-tiba jatuh, duk. Jadi nahan ke kaki gue. Lu kenapa? Gue gitu kan. Aduh bang, kaki gue sakit banget bang. Kaki gue sakit. Jadi pas dia jalan, itu kakinya itu kayak ada yang narik bang. Duh, makanya dia kayak kepleset gitu. Sakit banget bang, kaki gue bang, ada yang narik. Sakit banget. Narik? Siapa yang narik? Orang posisi di belakang dia gue. Ayo bangun. Gue bangunin bang. Makin teriak dia. Kesakitan kakinya. Wah, keseleo nih. Gue berpikir begitu. Wah, keseleo nih. Terus gimana nih, Rak? Kalau misalnya kita diem lama di sini, kita bakal ketinggalan jauh sama anak-anak. Nggak tahu bang. Bentar bang ya, bentar. 1 menit aja. Ya udah, gue keluarin lah P3K kan. Gue keluarin P3K, hot cream. Oke. Soalnya kan gue berpikir dia kakinya keseleo nih. Akhirnya gue keluarin, gue olesin ke kakinya. Gue olesin. Gue urut, makin teriak bang. Gue urut, dia makin teriak, makin kenceng. Nah, itu kan posisi gue dari bedeng itu nggak begitu jauh. Nah, anak-anak bedeng ini keluar. Oh iya. Bang, kenapa bang? Lah, masih di sini bang? Begituin gue. Iya nih, dia jatuh. Keseleo nih kayaknya kakinya. Udah, bawa ke sini. Itu posisi gue sama anak-anak itu jauh banget. Itu gue tinggal gue berdua, gue sama Raka ini. Akhirnya alhamdulillah gue dibantu nih sama rombongan yang di bedeng yang 20 ini ya. Yang 20 orang ini.
Kita bopong lah nih si Raka ini ke dalam bedeng, masuk lagi ke dalam. Gue selonjorin, gue gitu kan, selonjorin sama dia sambil nahan kesakitan. Aduh sakit bang sakit. Berarti parah juga tuh si Raka jatuhnya bang? Parah banget bang. Sampai kesakitan kayak gitu? Sampai kesakitan seperti itu. Makanya akhirnya diurut lah sama salah satu yang 20 orang ini. Untungnya dia bisa bang. Untungnya dia bisa. Soalnya ketika gue ngurut nih, dia udah kesakitan banget kan. Kesakitan, gue ngerinya nambah sakit nih, nambah salah nih uratnya nih. Karena bisa ngurut. Iya, karena gak bisa ngurut. Diurut, digini nih sama dia nih. Sampai bunyi bang. Akhirnya udah mendingan tuh. Udah mendingan. Gue kasih salompas. Nih, pakein aja di kaki lu. Jangan bang. Terus makin panas. Kayak gitu. Oh ya udah berarti gak jadi. Gue tarik lagi. Terus gimana nih Raka kita? Ini kita ketinggalan nih sama temen-temen. Gak tahu bang. Kalau misalnya abang mau jalan, lu jalan aja ke atas, ke pos 5. Wih gak bisa begitu Raka. Kita naik bareng, ya kita turun harus bareng. Gue gituin ke Raka ini. Ya terus kita di sini mau ngapain bang? Sedangkan makanan aja kita nggak ada. Emang lu nggak bawa makanan bang? Gue gitu nama yang salah satu 20 orang ini. Kagak ada. Makanan gue di pos 5 semua. Dan cemilan gue cuma ada beberapa doang. Oh. Tenang aja bang, udah tenang aja. Kalau misalnya lu di sini, logistik aman sama gue. Kata yang 20 orang ini nih, salah satu 20 orang ini. Oh gitu. Iya bang, tapi ada masalahnya. Masalahnya apaan tuh? Gue gak punya kompor sama nesting. Aduh. Soalnya kan dia juga ketinggalan. Soalnya dia juga ditinggal sama rombongan ya kan? Sama salah satu panitianya lah. Oh, udah tenang aja. Kebetulan gue bawa di carrier. Nesting, gas, dan lain-lain gue bawa. Tapi kalau untuk logistik makanan berat ya, gue gak bawa. Itu sudah di drop di pos 5? Iya, udah gue drop di pos 5. Oke. Oh ya udah, oke siap. Kita makan apa? Kita keluarin aja semuanya. Kata salah satu yang 20 orang ini cewek tuh. Kita keluarin aja semuanya. Dikeluarin bang. Buset banyak banget bang makanannya bang. Apaan aja ada. Sosis, ayam, bikinan seblak dan segala macam tuh ada. Buset. Banyak banget logistik lu. Iya kan dibilang gue di pos 5 ini gue pengen pesta bang. Ternyata begini gue ditinggal sama panitia gue. Emang bangsa tuh panitia gue katanya. Tahu gue nama tripnya kalau di sini bisa gue bilang mah bisa gue perperan nih. Ya udah akhirnya kita masak tuh. Kita masak, kita makan. Kelar makan itu hujan masih rintik-rintik ya. Di luar masih rintik-rintik. Sebat, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Mulailah 10:30 nih. Jam 10:30. Nah, 10:30 ini si salah satu rombongan 20 orang ini bilang sama gue yang cowok nih, bang, kira-kira dari pos 4 menuju ke pos 5 itu paling jauh berapa lama ya bang ya? Gitu kan. Paling sekitar 1 jam lah. Atau 1,5 jam gue gituin. Tapi kalau kondisi kayak gini, lu bisa nyampe 2 jam. Oh gitu, berarti gue bisa sampai jam 1. Ya iya kalau lu menerusin mah. Ya terus gimana? Lu mau gimana bang? Nah kebetulan Raka ini tidur bang. Raka ini setelah makan tidur. Dia tidur dia. Berarti lu 22 orang jadinya ya? Iya jadinya 22 orang. Masih tidur di bedeng situ? Tidur di bedeng. Jadi ada yang tidur tuh ada yang kakinya tuh ngerengkup gini. Rata-rata tidur ngerengkup begini. Iya begitu. Tidurnya. Nah kan gue minta pertolongan buat Raka ini kakinya diselonjorin. Ya mau nggak mau ya harus kemakan dong space-nya. Iya. Ya udah. Cewek pun juga begitu tidurnya. Aduh. Terus lu gimana bang? Lanjut nggak ke pos 5? Ya gue tergantung Raka ini. Kalau misalnya Raka udah bangun udah segeran ya gue bakal menuju ke pos 5. Soalnya gue di sini mau makan apaan? Iya juga sih ya. Ya udahlah. Udah singkat cerita. Akhirnya Raka ini bangun. Dia bilang, bang, kayaknya gue nggak bisa lanjut ya bang. Kalau misalnya lo lanjut aja. Gue udah gituin kan. Udah tenang aja Raka, tenang. Abang bakal nemenin Raka. Gue gituin.
Terus yang 20 orang ini, yang salah satu 20 orang ini bilang ke gue, terus lu berarti nggak lanjut ke pos 5 dong bang? Enggak bang ya, dia udah nggak sanggup. Yaudah dah, gue juga nggak lanjut dah, gue di sini aja dah. Daripada gue ke pos 5 nanti nambah resiko kan, lu tahu sendiri jalurnya licin banget. Raka jangan sampai kayak gitu. Terus yang lain gimana? Gue gitu, yang lain gimana? Di sini aja lah, nggak apa-apa, tidur nggak enak juga nggak apa-apa. Yang penting kita aman. Ya kalau lo mau muncak ya lo harus jalan jam 2. Oh gitu. Ya udah nanti aja lah. Ya udah akhirnya kita tidur nih bang. Kita tidur. Bangunlah jam 1:30. Bangun jam 1:30. Nah si anak yang 20 orang ini itu mau muncak. Dia mau muncak. Gue bilang sama dia, kalau misalnya lo mau muncak, yakin, gas. Coba lu tanya teman-teman satu-satu gitu kan. Ditanyain tuh sama dia, lu bener puncak. Yaudah, jalan. Jalan bang jam 2. Nah, posisi Raka ini itu masih tidur. Kan lumayan tuh ya, akhirnya bisa selonjoran lah gue ya, Itu keadaan gue cuma berdua bang. Gue nggak tahu ya di pos 4 ini ada sumber mata air atau enggak, gue nggak tahu. Soalnya kan ya gue baru naik ke Gunung Lau pada saat itu. Nah, posisi gue itu ada di ujung bedeng nih, ujung banget nih. Jadi pintu di sini nih, ini trek, ini pintu. Nih gue di sini nih. Oke. Di ujung. Gue di ujung, tiduran. Nah, si Raka ini ada di samping pintu. Depan berarti. Iya, jadi begini nih. Iya. Nah, jadi Raka tidur begini. Ini palanya Raka, ini kakinya, ini pala gua, ini kaki gua. Jadi begini tidurnya nih. Kan berarti arah mata gua tuh arah pintu dong. Yeah. Kebetulan pintu itu nggak ditutup. Nggak ada tutupnya. Gua lagi tidur, gua nggak tahu ya, itu orang atau bukan ya. Dia nggak pakai headlamp. Posisi gue cuma berdua doang nih. Itu ada orang jalan dari bawah ke atas, kayak orang mau summit ya. Tapi dia nggak bawa headlamp. Kenapa gue bisa ngeliat? Gue ngeliat itu bener-bener hitam pekat, bukan bayangan ya. Hitam pekat, bukan bayangan. Dia tuh jalan. Bang, mampir. Gue keluar nih. Gak ada orang. Gelap. Gue balik lagi ke dalam. Gue ngambil headlamp. Gue senterin ke atas. Gak ada yang naik. Gue senter lagi ke arah bawah. Gak ada. Kosong. Berarti itu bukan orang bang? Yang gue lihat itu bukan orang. Gue masuk lagi ke dalam, mencoba untuk tidur bang. Ya rasa takut pasti ada lah. Posisi cuma berdua doang, nggak ada orang lagi. Gue mencoba tidur. Raka ini kan masih di samping pintu nih ya, pintu bedeng ini ya. Pas gue mau tidur, itu Raka, gue nggak tahu ini rep-repan atau ngigo ya, gue nggak tahu ya. Rep-repan atau ngigo ini ada bedanya atau enggak, gue nggak tahu. Dia, mama. Si Raka gitu bang? Iya. Jadi itu, mah, tolong, mama, gue bunuh, mah, tolong, mah. Wih, gokil lu, dibunuh. Kan gue bangun tuh langsung ya. Wih, gokil lu, dibunuh. Woi, bangun. Woi, kagak bangun bang. Gue tendang. Woi, bangun. Kenapa bang? Saya kenapa bang? Hah? Lu kenapa? Lu mimpi apaan? Saya nggak mimpi bang. Dia bilang gitu. Yang bener lu. Iya, emang saya kenapa? Masa orang tua lu mau lu bunuh sih? Gue suruh minum kan. Minum. Lu kenapa sama nyokap lu? Lu kenapa sama ibu lu gitu kan?
Nggak apa-apa. Yang benar. Emang lu di rumah kayak gimana? Perilakunya, gue gitu kan. Lu sering lawan ya sama orang tua? Terus lu kesini izin nggak? Sampai gue gituin si Raka ini. Enggak bang, saya nggak mimpi apa-apa. Terus di rumah ngapain? Di rumah lu maksudnya ngelawan nggak sama orang tua? Gitu. Iya sih bang. Jadi Raka ini anak itu susah untuk diarahkan bang. Raka tuh ngebalasnya tuh dengan benda bang. Dengan benda? Iya. Maksudnya? Kayak kayu. Apa sih rumah? Sono. Jadi kayak gitu. Kok lu sampai kayak gini sih? Lu kan dari kecil udah diajarin sama orang tua lu harus kayak gimana. Lu gak boleh kayak gitu lah. Ini orang tua lu. Akhirnya gue kasih wejangan lah ke si Raka ini bang. Itu dorakat gitu. Parah. Makanya kenapa gue bisa tahu dia seperti itu ya karena yang gue nggak tahu ya, itu ngigo apa rep ya. Ya sampai kayak gitu. Akhirnya gue tanya, kan lu disusulin ya sama bokap lu? Itu sebelum lu sebenarnya dikasih izin gak sih sama orang tua lu sama bokap lu? Enggak dikasih izin. Nah, flashback nih bang sebelum pendakian yang Iwel turun itu tuh. Nah, ternyata Iwel ini dikasih amanat sama bapaknya nih. Oh, bapak si Raka. Bapak si Raka disuruh ngejagain Raka. Soalnya Raka ini anak itu bener-bener susah banget diatur. Jadi ketika dia marah, itu bener-bener membara bang. Dia nggak segan untuk memukul atau mencelakakan orang lain dengan benda tajam. Jadi seperti itu. Wah anjir parah juga ya. Yaudah. Terus gimana nih? Kalau misalnya nanti lu tidur lagi, ntar lu kayak gini lagi. Gue yang panik anjir. Terus kalau misalnya gue yang diapa-apain sama lu, ya berabe. Posisi cuma berdua doang. Iya. Nggak ada orang lain. Enggak bang, udah. Abang tidur aja duluan. Seriusan? Udah, Raka aja tidur. Yaudah akhirnya gue nungguin Raka nih bang. Akhirnya Raka tidur lagi lanjut. Gue kan masih jagain Raka ya. Gue masih selonjoran ke tempat awal gue nih bang. Ke tempat awal gue selonjoran. Gue nggak tahu ya di belakang bedeng gue ini ada jalur atau enggak. Oke. Gitu, ada jalur atau enggak. Lagi bengong gue sambil ngerokok. Gue ngedengar ada suara orang berbincang. Ada suara orang ngobrol. Dari sebelah kanan gue. Di belakang shelter itu? Iya. Dari sebelah kanan gue. Nggak ada yang buka tenda. Setelah gue mendengar suara itu, akhirnya gue keluar. Daripada gue di dalam kayak orang goblok gitu kan. Gue keluar buat nyari temen ya berbincang lah. Iya. Gue keluar agak naik dikit. Gue nengok ke sebelah kiri gue. Gue nengok ke arah sebelah kiri. Gue lihat ke depan gue. Itu cuman ilalang doang bang. Cuman ilalang doang. Gue langsung mikir. Nggak ada tempat buat. Nggak ada tempat buat camp. Cuman ilalang doang. Gue langsung balik lagi ke dalam bedeng. Akhirnya istighfar lah gue situ. Astagfirullahaladzim. Gue pengen bangunin Raka. Tapi gue takut Raka ini marah bang. Paham gak? Yang tadi gue bilang tuh. Gue ngeri kalau misalnya Raka marah. Apa sih bangun. Orang lagi ngantuk kan. Biasanya kalau orang lagi ngantuk kan dibangunin marah-marah kan. Nah, seperti itu. Udah akhirnya gue mencoba tidur nih. Pas gue mau mencoba tidur. Itu dari sebelah kanan gue. Kan kalau misalnya gue tidur itu arah sebelah kiri kan berarti pintu dong. Arah sebelah kanan gue itu kan seng ya. Iya. Itu jelas banget dan kencang banget suaranya bang. Itu orang ketok seng bang. Seng yang itu yang di bedeng itu kan seng tuh pinggirannya. Itu diketok-ketok. Dong. Astagfirullahaladzim apaan tuh? Raka bangun.
Apaan bang? Raka nggak denger. Orang Raka tidur. Keluar. Gue keluar. Gue lihat lagi. Nggak ada bang. Nggak ada orang. Dan gue ngelihat ke arah pinggiran bedeng itu jurang. Jadi dia nggak begini. Iya. Dia tuh langsung ke bawah begini. Dan di situ gue cuma ngeliat ranting kayu. Kalau misalnya kayu, logikanya nggak bakal suara itu bakal terus menerus. Paling dia pasti ada di jedanya. Dang. Oke. Iya. Dang. Kalau kayu, logikanya ya. Ini dong. Itu cepet bang skalanya. Emang denger apa sih bang? Enggak. Bentar. Gue masih ngeliat ke arah bawah tuh. Kok ini jurang ya? Kalau orang mukul gimana caranya? Dan di situ gue nggak tahu ya kalau di pos 4 ini angker. Gue nggak tahu. Angker pos 4. Ya, yang gue tahu dari bawah ini, gue nggak tahu nih. Gue balik lagi lah ke dalam bedeng ini sama si Raka ini. Pas gue ngeliat jam, itu 3:30. Gue masih nungguin nih pendaki-pendaki yang mau summit bang. Ternyata nggak ada yang lewat. Ya gue berpikir ya mereka udah pada di pos 5 semua ngecamp pada di pos 5 semua. Ya udah mau nggak mau akhirnya gue begadang malam itu juga sama Raka. Gue mutusin nggak tidur sama Raka. Nah Raka ini tiba-tiba ngajakin buat summit bang. Dia mau ke puncak. Bang Nardi saya mau ke puncak. Lu gila ke puncak? Sekarang jam berapa? Kita aja dari pos 4 ke pos 5 aja makan waktu beberapa jam. Gak usah egois lah, gue gituin kan. Kalau misalnya gue egois, gue bisa tinggalin lu Raka dari tadi. Dari awal bisa gue tinggalin. Tapi gue masih mikirin lu. Iya juga sih ya. Tapi pengen puncak kata dia. Ya udah kalau misalnya lu puncak aja sono. Takut bang, masih gelap. Ya udah kalau misalnya lu takut ya udah di sini aja dalam sama gua. Udah nih, ngerokok aja kita di sini sampai pagi. Ya udah kira ngerokok sampai pagi. Singkat cerita pagi nih. Pagi akhirnya ada pendaki yang naik bang. Ternyata mereka tuh ada beberapa pendaki yang akan di pos 3. Nah, summit itu pagi. Ada yang summit? Iya bang. Itu summitnya jam 5:30. Nah, si Raka itu makin menggebu-gebu kan. Bang, itu ada yang summit jam segini. Ya mereka kan kuat Raka. Lu aja sama diri lu sendiri aja gak mikirin. Tak kalau misalnya kejadian lagi gimana? Bisa kok bang, nih kuat, kaki kuat. Di sini lu kuat. Kalau di atas, kan kita gak ada yang tahu. Terus gimana? Ya udah di sini aja udah. Ya udah, akhirnya kita fix memutuskan untuk gak ke puncak. Singkat cerita, akhirnya gue sama Raka berunding. Raka, ini kita mau nungguin yang lain, apa kita turun duluan? Kalau misalnya kita nungguin yang lain, kita bakal lama nih. Tapi kalau misalnya kita turun duluan, kita bakal enak. Nyaman, ngecamp di base camp. Istirahat di base camp. Tapi Raka mau naik, lagi-lagi dia ngomong gitu. Itu bener-bener udah kesel gue pengen mukul. Ini anak kalau dibelain emang susah banget. Ini gimana orang tuanya yang ngajarin dia gitu maksudnya, yang ngedidik dia. Ya udah, kita turun aja deh bang. Tiba-tiba begitu. Ya udah, akhirnya kita turun jam 8. Akhirnya jam 8 kita mutusin untuk turun. Turun itu aman-aman aja sampai di pos registrasi. Sampai di pos registrasi checklist lah. Checklist, kita turun sampai base camp lagi. Sampai base camp lagi, biasa rebahan dan segala macem. Santai tidur nih bang gua. Kalau kan malam gua gak tidur. Tidur, tiba-tiba dibangunin sama Iwel. John, bangun John. Bangun. Lu John, mana yang lain? Di belakang John. Masih pada di belakang. Hah? Di belakang gimana maksudnya? Masih di ini atas. Soalnya gue pas di pos 3 ini udah misah.
Oh. Soalnya gue duluan. Terus di belakang ada siapa? Ada Aldi sama Porter. Oh. Dia bilang gitu kan. Oh, tapi aman kan? Aman dah. Gue lihat jam. Itu pas banget maghrib bang. Jam 6 lewat dikit lah. Ya udah John, ini jam 8 mau nggak mau kita harus balik ke Jakarta. Soalnya biar sampai Jakarta ini nggak terlalu pagi. Iya sih. Tapi nyampe nggak nih anak-anak ya? Semoga aja nyampe. Tapi pas lu lihat di kondisi yang pada summit itu gimana? Ya parah sih John, kata si Iwel ini. Dan gue kan soalnya beda nih, Iya, gue nggak tahu juga nih, ya terpisah. Gue nggak tahu di pos 5 ini seperti apa gitu kan. Dia bilang kacau lah di pos 5. Pada malam itu kacau. Gue tanya lagi, John, pos 5 gerimis nggak? Ih, kagak gerimis John. Terang bulan. Hah? Di malam itu? Di malam itu. Pos 4 gue gerimis bang. Maksudnya nggak deras ya, gerimis. Ya gerimis kayak gimana sih, lo tahu sendiri gerimis. Lah, kok beda ya? Cuma beda satu pos tuh ya? Iya. Beda satu pos, kok beda? Emang gerimis? Gerimis John gue. Seriusan? Bodoh amat. Udah. Makan. Makan tuh gue, berdua, Mewel. Makan. Singkat cerita, mau jam 8 nih bang. Mau jam 8. Kok nggak turun-turun ya? Ini udah 1,5 jam lebih loh. Apa 2 jam? Iya. Kok nggak turun-turun? Ini gimana John? Dan ntar habis makan kita naik ke atas. Kita ngeliat di pos registrasi. Udah di checklist atau belum? Kalau checklist berarti udah turun dong. Oh gitu, yaudah oke. Setelah makan kita naik ke atas nih. Naik ke atas lagi ke pos registrasi buat nanyain. Mas, atas nama ini udah turun belum? Lihat aja mas di buku. Gue lihat lah. Wah anjir, belum ngechecklist. Gue duduk lah ke depan tuh. Gue duduk ke depan yang ada kayak pohon-pohon gitu, tempat duduk. Gue duduk sama Iwel sambil ngeliatin arah. Oh, ke jalur atas. Arah ke jalur atas. Oke. Gue ngeliatin. Setiap pendaki lewat gue senterin mukanya, gue senterin. Soalnya kan penerangannya nggak begitu terang kan. Gue senterin. Sampai akhirnya Iwel ini nanya, Bang, ngeliat pendaki cewek 2 sama cowoknya ini 3. Gue gini namanya, John, kan pendaki cewek cowok kan emang rata-rata cewek semua. Nggak ada pendaki. Nggak ada. Oh iya, bajunya John yang lu tanya. Oh iya, bajunya. Tanyalah sama Iwel. Bajunya nih. Gak ngeliat bang, gak ngeliat. Udah. Kita nungguin lagi. Pendaki lewat. Iwel nanya lagi. Bang, ketemu pendaki ini nih. Ngeliat dia. Oh, itu bang, dia trouble. Di pos 2. Trouble? Maksudnya gimana bang? Iya, digendong. Yang cewek kan, yang cewek agak gemuk. Oh. Iya. Wah, gimana nih? Tapi udah digendong. Sama siapa? Nggak tahu bang, badannya gede kata dia gitu. Oh yaudah makasih bang. Pengen izin lah gue buat naik ke atas sama si pos penjaganya nih. Buat nyusulin. Mas, saya mau izin ke atas. Mau ngapain? Kan udah nyampe bawah. Sampai juga dari tadi bolak-balik. Nungguin siapa sih? Inta juga turun. Masalahnya ini jam 8 kita udah harus jalan dari base camp menuju ke Jakarta. Emang tadi terakhir sampai di pos berapa? Nggak tahu dia nih. Ditanyalah Iwel sama si penjaga pos ini. Dia ngobrol. Ya udah. Sampean tuh tenang-tenang aja udah. Duduk aja di sini. Duduk. Ya tetep nggak tenang dong ya gua. Temen gua masih ada di atas. Wah, jam 8 bang. Aduh, gimana nih ya? Gua udah diteleponin sama mobil kan. Udahlah, 10 menit. John, nggak kelihatan juga kita naik ke atas. Gua minta izin lagi. Mas, bener mas, ini mas. Saya minta izin mas buat naik ke atas mas.
Saya nggak mau temen saya itu capek sendiri yang gendong. Kalau misalnya sampean mau naik ke atas, ya udah silakan. Tapi sampean harus bawa headlamp sama air minum. Masing-masing satu, udah gitu. Gampang mas, tenang. Ya udah suruh jalan. Jalan tuh gua nyusulin. Jalan. Nah, di sini nih, posisi gua kan di belakang Iwel ya. Posisi gua di belakang Iwel, mau sampai di Candi Ketek. Itu tiba-tiba Iwel, "John, nunduk." Nunduk dia. Hah? Nunduk? Ya gua ngikut ya. Maksudnya tiba-tiba spontan dia bilang begitu, ya gua nunduk. Apaan sih, John? Tidur. Udah aman. Apaan sih? Tadi ada batu. Malam loh ini. Nah kebetulan headlamp Iwel ini benar-benar terang bang. Jadi tuh Iwel ngelihat kayak ada yang ngelempar batu dari depannya dia. Padahal di depannya dia itu nggak ada sama sekali orang. Cuman jalan Candi Ketek, pas depan Candi Ketek itu benar-benar lurusan. Itu datar ya berarti ya? Datar. Nggak nanjak. Itu benar-benar lurusan datar. Itu gue benar-benar ngelihat ada batu yang arah kita. Makanya gue suruh nunduk. Apaan sih lu? Nunduk. Udah. Akhirnya gue ambil alih lah. Gue di depan. Gue jalan. John. Coba lihat ke kiri lu, John. Ke kiri gue kan jurang nih bang ya. Maksudnya itu kan kayak begini ya. Agak jurang gitu. Kiri. Coba lu lihat pohon. Pohon kemana? Itu samping. Berhenti dulu apa berhenti? Jangan jalan mulu. Ya soalnya dia ngomong begitu ya, gue juga makin takut. Maksudnya gue juga makin takut. Makanya gue jalan agak cepetan. Berhenti dulu. Udah. Gue nggak tahu itu apa. Soalnya gue nggak ngeliat. Gue itu tuh langsung lari. Gue lari, Iwel ikut lari. Itu gue lari sekencang-kencangnya. Itu gue lari. Sampailah di tangga nih. Yang tadi gue jelasin tuh yang harus pakai selendang. Nah, pakai selendang lagi? Kan udah nggak ada, udah malam. Udah pulang orangnya. Tidur. Gitu. Nah, itu kebetulan pos ojek. Pos ojeknya di situ. Ada beberapa orang, ya kalau bisa dibilang relawan dari Gunung Lawu ya. Tapi di sampingnya jalur Ceto. Gue nggak tahu itu jalur apa. Jadi seperti itu. Mas, mau ngapain? Gue digituin kan. Oh, saya mau mapah teman saya mas di atas cedera. Di pos berapa? Di pos 2. Udah tungguin aja di sini. Kita juga turun. Kalau misalnya belum turun baru kita rame-rame ke atas. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Di situ gue nunggu bareng Akamsi. Nah Akamsi ini nenangin gue lah biar nggak panik. Soalnya kan itu bener-bener urgent banget kan keadaan tuh bang. Ditenangin sambil diceritain bang. Jadi si orang ini itu sempet pernah ngalamin kejadian mistis. Ini Akamsi nih ya, ini Akamsi ya. Dia cerita, wah emang jalur sini tuh serem bang. Waktu itu saya sempet ditongolin kata dia. Tongolin orang, bener-bener tongolin orang, sosok berbentuk orang gitu kata dia. Wah, sosok berbentuk orang. Iya, gimana bang? Rupanya, gue gitu. Wah rupanya udah aur-auran lah. Udah gak jadi. Udah bener-bener berantakan banget. Kata dia tuh? Iya, kata si Akamsi ini. Makanya kalau misalnya kita naik ke Gunung Lawu nih, ya harus bener-bener hati-hati. Bang, ini kita udah lama nih. Ini kita udah jam 10 nih. Kita naik ke atas aja yuk. Bentar mas, bentar. Tenangin. 10 menit nggak kelihatan cahaya headlamp, baru kita naik. Gue gituin. 10 menit nih. Oke, 10 menit mas ya. 10 menit John. Gue gitu nama Iwel. Oke. Singkat cerita, udah 10 menit nih.
Tiba-tiba itu kan lagi nabung ya, tiba-tiba itu Akam sih bilang, oh no orangnya no headlamp udah kelihatan. Kita itu berapa totalnya? 7 jadi itu. Itu 7 orang langsung naik ke atas, ngelewatin pancuran 7, hampir menuju ke pos 1. Akhirnya ketemu. Itu jam 10 lewat. Wow, dalam hati gue ya alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya ketemu juga. Bunda nggak apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Udah, ntar aja. Dijelasin nih bawah. Ayo, udah gantian. Akhirnya digendong lah sama yang Akam sini ya. Ikut bantuin juga. Dibantuin juga. Digotong-gotong. Sampai di pos ojek, dari ojek langsung dibawa ke base camp. Gua kan masih ketinggalan tuh ya di pos ojek itu ya. Istirahat lah bareng sama Aldi. Akhirnya gua ketemu. Gua minta langsung sama Aldi. John, kenapa ini lama banget, ini jam berapa John? Parah John. Kacau. Chaos kata dia. Aku juga bingung harus kayak gimana lagi. Untung ada porter ini 2. Kalau nggak ada ini 2 porter, gue nggak tahu gue harus ngapain. Nah, kan harusnya Iwel yang harus di belakang. Kenapa lu yang ada di belakang? Gue gituin. Emang sengaja John, gue mau nuker. Kata si Aldi nih. Nah, begini dah kejadiannya. Terus lu gimana? Kemarin di pos 4, gue digituin kan. Wah parah. Yaudah. Ntar aja di base camp aja cerita. Setelah istirahat, kita jalan menuju ke base camp. Bareng sama porter tuh. Dan kita juga terima kasih nih sama relawan-relawan yang udah ngebantu lah. Gitu. Jalan, sampai di base camp. Cuci kaki, segala macam bersih-bersih. Nah, di sini Aldi kan lagi makan ya. Kan gue kasih makan tuh langsung makan nih. Dia cerita sama gue. Kacau John, di pos 2 John. Chaos habis. Pas gue sampai pos 2 sama anak-anak. Itu gue ngedenger suara lentungan gamelan. Jadi suara apa ya, bisa dibilang irama. Oke. Ding deng. Itu mah dari kampungan kali John, maksudnya dari warga kali. Lu pikir pakai logika, gue jam berapa itu? Tengah malam ada yang main kayak gitu, mustahil banget. Iya juga sih ya. Nah nggak begitu lama, itu rombongannya Aldi nih, itu Bunda ngecium bau bener amis, bau bener-bener amis, kayak amis darah, paham gak? Makanya sampai kayak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, pas gua duduk nih kan pohon tuh ya, kan pos 2 yang tadi gua ceritain tuh. Itu gua ngeliat sosok apa yang pernah gua lihat waktu gua naik ke Gunung Lau. Makanya kenapa setiap Aldi nih naik ke Gunung Lau pasti ketemu dia itu sosok ini. Dan setiap Aldi naik ke Gunung Lau pasti chaos mulu. Terus lu di pos 4 gimana John? Emang lu gak tahu John? Di pos 4 ini gimana dulunya? Tadi gue bilang ternyata pos 4 ini angker. Nah gue tahu dari Aldi. Pas udah di bawah? Iya, pas udah di bawah. Jadi orang-orang itu gak ada yang berani camp atau bersinggah di malam hari di pos 4 ini. Ya kan gue gak tahu. Gue cuma mencari keselamatan doang. Jadi seperti itu. Jadi Aldi cerita. Emang lu gak ngalamin? Ngalamin sih John gue. Itu bener-bener kacau banget sih pas gue ngalamin ini. Ya itu. Makanya lu berani-beraninya lo di pos 4. Ya mau gimana lagi? Orang rak aja bener-bener udah gak bisa jalan. Lu mah enak di pos 5 makan lah gua. Bener gak? Di pos 4 gak ada perbekalan sama sekali. Cuma cemilan doang dikit. Ya udah. Akhirnya kita negosiasi sama transportasi.
Kita bayar lagi, akhirnya kita jalan menuju ke Jakarta nih. Sampai Jakarta pulang masing-masing, dan akhirnya mereka berkabar di grup tentang kejadian-kejadian mistis yang dialamin. Makanya gue punya beberapa voice note dari beberapa teman-teman yang ngalamin kejadian itu. Ngalamin kejadian di sana. Iya, makanya gue juga pengen ngundang Iwel juga, soalnya kan berbeda tuh. Iya. Sama Aldi juga. Oh iya bener tuh. Jadi setiap itu ketika mereka ada di setiap pos itu berbeda-beda. Karena sempat kepisah lu sama mereka rombongan. Kepisah. Gua sempat kepisah sama Iwel sama Aldi sempat kepisah sama Iwel sama gua. Beneran? Sama aja kepisah. Iya, sama-sama kepisah semua. Jadi itu sih Bang, waktu di pendakian di Gunung Lawu itu, makanya sampai sekarang gue sebenarnya masih nggak nyangka aja sih. Dan gue juga sedikit kesel juga, gue nggak bisa sampai puncak. Tapi ada rencana lagi nih Bang, ke depannya buat naik Gunung Lawu lagi? Kalau untuk ke depannya itu sih ada. Oke, kapan tuh kira-kira? Kapan itu belum tahu. Oke. Ada niatan. Ada niatan cuma belum terlaksana waktunya ya. Dan anak-anak yang lain pun juga kayak si Raka nih, ayo Bang ke Gunung Lawu lagi, ayo Bang. Oh sempet ngajakin lagi. Gue bilang gue enggak. Lu harus kasih video ke gua, lu harus minta maaf sama kedua orang tua lu, baru gue izinin. Lu gua ajak lagi naik sana gitu ya. Tadi kan lu jelasin nih Bang tentang pos 4 yang kalian angker, yang kalau nggak bisa bersinggah di malam hari ataupun buka tenda di sana. Itu sebabnya karena apa Bang? Sempet tahu nggak tuh ada kejadian apa di sana tuh? Wah, gue sempet nggak tahu Bang itu. Oke. Makanya gue ngalamin kejadian hal seperti itu. Atau mungkin lu cari-cari tahu info nggak tuh tentang pos 4 di artikel Bang? Setelah pendakian itu? Iya. Nggak sempet nyari gue. Gue emang orangnya nggak terlalu terlalu pikiran banget lah. Oke, kalau memang udah horor ya udah gitu ya. Iya. Terus sempet nanya juga nggak sama warlock yang 5 orang ini? Oke. Nah, masalah untuk nanya sama warlock ini nih ya. Itu ketika itu gue nanya sama porter. Oh, yang porter di bawah. Dan porter ini memvalidasi emang di pos 4 ini serem banget. Cuma gitu doang. Porter tuh. Iya. Yang notabene warlock situ. Iya. Beranggapan pos 4 serem. Iya. Dan mereka pun juga mengalami beberapa kejadian di sana. Di pos 4 ini? Iya. Apalagi di pos 2. Tuh. Di pos 2 juga? Yang Aldi ngalamin ini. Nah, tadi kan sempat ada lu ngomong nih Bang tentang dokumentasi dan voice note di grup. Itu dari siapa aja Bang? Itu dari Bunda ya, soalnya yang dia trouble tuh. Dari pos 2 ini? Iya, gue nggak sempet minta sama yang lain juga. Karena gue bilang sama dia ini terserah kalian, ini pengalaman kalian. Kalau misalnya kalian mau menceritakan, silakan. Oke. Seperti itu. Tapi udah diizinin berarti ya? Udah. Nah, nih Bang, cerita lu udah detail banget nih Bang. Tinggal kita menunggu dari versinya Iwel sama Aldi nih. Nah, buat teman-teman semua yang setuju kita ngundang Iwel sama Aldi, bisa langsung di komen aja nih. Atau mungkin bisa di DM orangnya langsung aja. Boleh. Suruh buat cerita di sini nih. Karena kan lu, Aldi, dan Iwel ini kan berbeda tuh jalurnya ya. Dan berbeda, mendapatkan poin horornya juga tuh ya Bang. Iya, beda-beda gitu, benar-benar udah beda-beda banget. Iya, karena jaraknya juga semalaman loh jaraknya itu kan. Iya, udah nggak ketemu Bang, ketemu di base camp doang. Aduh. Dan semoga aja mereka berdua mau menceritakan di sini ya. Iya. Atau mungkin dari teman-teman lu yang lain juga tuh mungkin ada yang mau cerita juga, bisa aja kali Bang ya. Kemarin gue udah kontak Bunda sih, terus kata dia aku malu Bang. Malu? Iya. Makanya dia ngirim voice note, gak tahu. Oke. Ya kalau bisa si yang perempuan yang sempat ini juga hipo juga tuh ya. Cerita juga ya, pengen hipo juga gejala. Oh si yang itu, iya, yang non muslim ini. Iya boleh tuh. Kalau dia tuh orangnya tipikalnya itu sensitif Bang. Oke. Itu si cewek ini nih. Lebih gampang ini berarti. Iya, makanya dia tuh kayak kadang bengong. Jadi seperti itu. Nah Bang, spill Bang, boleh Bang nih tentang open trip yang meninggalkan rombongannya ini yang sampai 20 orang ini. Itu dari trip mana kalau boleh tahu? Itu boleh gua kasih clue-nya nih ya. Iya, spill aja lah. Spill aja ya. CFD.
Masih ada emang? Masih ada. Itu makanya pas dia itu dimaki-maki sama porter gue bang di pos 5, ditolol-tololin, dianjing-anjingin. Sampai di tempat registrasi udah ditai-taiin dah tuh. Sama yang jaga base camp. Iya. Sama yang jaga pos registrasi itu. Iya. Dia omel-omelin. Dia itu CFD waktu di Gunung Lau itu 3 truk. Totalnya itu 3 truk. 100 peserta. Wah, anjir. Nah, sisanya itu di tempat gua. Yang 20 orang ini. Yang di Bedeng. Iya. Tempat. Yang lain ambur-auran. Makanya si yang 20 orang ini, wah kesel gua anjing. Gua begini banget naik gunung. Iya. Emang sih murah. Tapi kan nggak segitu juga kan? Ya itu nyawa masalahnya. Udahlah. Semoga nggak terjadi lagi nih bang ya hal-hal yang seperti itu ya. Kalau bisa, kalau pengen nyari-nyari open trip yang udah berlisensi aja sih kalau bisa ya. Ya benar. Yang aman gitu Iya. maksudnya. Banyak kan tuh yang maksudnya yang agak mahal kan juga banyak gitu. Biar Kan mahal itu yang penting nyaman gitu Iya. ya. Makan bisa, ini bisa, kita bisa. Pokoknya nyaman lah intinya. kentut juga udah enak kan ya kalau gitu ya kan. Selonjoran juga enak. Iya, Lah gua, bener. ya kan? Iya. Waktu di Bedeng selonjoran juga kagak bisa. Buset. Oke bang, ngerti, terima kasih banyak nih udah mau Ya. berbagi kisah pengalamannya Sama-sama bang. di Gunung Lau. Dan sebelum mengakhiri video kali ini mungkin ada kesan-pesan nih bang buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Oke, di sini gue mau ngasih pesan-kesan ya buat penonton yang ada di rumah ini. Gue di sini tidak mengharuskan kalian tuh mempercayai dengan cerita gue itu benar atau tidaknya. Kalian bisa mencari tahu sendiri sama teman-teman gue yang waktu naik ke Gunung Lau tersebut, atau mungkin ada yang nonton nih yang 20 orang itu, atau dari pihak dari akapsi Gunung Lau juga sempat ada yang nonton. Mungkin mereka juga tahu, ada yang tahu mungkin ya tentang kejadian gue ini. Dan yang satu paling penting, ini satu hal yang paling penting, kalian kalau misalnya mau mendaki ke gunung itu harus benar-benar siap. Soalnya ketika kita mau berkegiatan di alam bebas ini, nyawa itu pasti taruhannya. Oke. Dan makanya jangan pernah menyepelekan tentang gunung dari tinggi ataupun pendek. Itu sama aja. Namanya alam tidak mengenal itu tinggi atau pendeknya. Namanya alam tidak mengenal lu orang kaya atau orang miskin. Kena semua Bisa pasti juga. gitu. Yang penting harus benar-benar kita mempersiapkan diri dan safety yang paling penting. Oke. Dan hati-hati buat para pendaki TikTok. Soalnya pendaki itu nggak ada yang pendaki TikTok. Instan bang. Ya, nggak ada namanya pendaki TikTok tuh nggak ada. Cuman baru-baru ini doang. Oke, mungkin itu tadi dari gue Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.